bersama kakak-kakak sekolah minggu. Harus tetap semangat ya, walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing. Baik adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Atas berkat dan rahmat-Mu kami ada hingga hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan beribadah secara online. Berkati kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus memimpin dan membimbing kami, agar kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu.
ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Adik-adik, mari kita menyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Firman Tuhan, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, hingga detik ini Bapak Engkau menjaga melindungi kami selalu Bapak. Dalam kasih setiamu tidak berkerusan Bapak, baik awal, akhir, dan seterusnya Bapak. Dalam kasih yang menyertai kami selalu Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup dalam hidup kami, dan kami bisa melaksananya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Bapak, karena kami tidak sanggup tanpa pertolongan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, dalam nas firman Tuhan tadi dituliskan bahwasanya kita akan berbahagia jika mengikuti Taurat Tuhan. Adik-adik pasti tahu Taurat Tuhan ada di mana, ya? Di kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, dan juga kita pelajari juga di Katekismus HKBP. Pasti adik-adik ada yang pegang kan, dan selalu kita dengungkan setiap minggunya kan, kalau kita ibadah seperti biasa. Nah, kita akan berbahagia jika mengikuti Taurat Tuhan. Nah, bagaimana itu? Kok bisa terjadi? Nah, Taurat Tuhan itu jika kita turuti akan mengakibatkan diri kita bahagia. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau kita berbuat sesuatu, ingat. Kalau berbuat sesuatu, ingat Taurat Tuhan. Apapun itu yang ada di Alkitab, itu adalah Taurat Tuhan. Baik hukum Taurat maupun apapun itu yang dituliskan firman-firman Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya. Karena kalau kita berbuat sesuatu, kita ingat firman Tuhan dulu sebelum berbuat. Nah, pasti perbuatan kita itu akan dipandang baik oleh orang-orang, dan kita pun tidak akan gelisah kalau setelah melakukannya. Contoh, kalau pernah adik-adik merasa kan, bukan merasa sih, lebih tepatnya betul-betul terjadi. Adik-adik kehilangan pulpen di meja. Nah, pas adik-adik dulu sekolah kan, kalau seperti biasa sekolah, bingung, aduh mana pulpenku kan? Nah, rupanya ada pulpen teman di meja yang lain. Nah, kalau kita pengen ya tinggal ambil aja kan. Apalagi kalau ruangannya kosong, enak aja, tidak ambil. Tapi kalau kita ingat firman Tuhan, Taurat Tuhan, katanya jangan mencuri. Berpikir, jangan nih. Kan firman Tuhan berkata jangan mencuri, berarti jangan mencuri, jangan ngambil pulpen orang walaupun itu hanya sebuah pulpen.
Atau nanti ada yang usil nih, suka-suka nih usil nih, rogo-rogo laci. Ambil apa? Siapa tahu ada dapat uang. Atau di zaman sekarang adik-adik suka main handphone ya kan? Nanti adik-adik ada jumpa nanti tiba-tiba headset ketinggalan, tilap, ambil. Atau charger, ambil. Malah lebih parah kalau ada teman-temannya pelupa betul parah. Diambilnya ketinggalan handphone ya kan? Wow, langsung diambilnya handphonenya, tilap, ambil. Aduh, parah kalau nggak ingat firman Tuhan ya. Tetapi kalau kita mengingat Taurat Tuhan yang ditulis di Alkitab, pasti kalau kita adakanlah. Kalau perlu nanti kalau jumpa atau dekat dengan adik-adik yang ketinggalan HP-nya tadi atau barang-barangnya tadi, kalau sempat ketemu, barangmu ketinggalan. Nah, oh iya, barangku ketinggalan. Pasti nanti setelah dia ambilnya, kita tenang, nggak berpikir, untung lah. Daripada nanti setelah kita ambil, rupanya ada pula kawan yang melihat, tiba-tiba di jendela celongoknya kayak gini. Wih, gos. Nah, semua itu berkaitan loh. Tadi kan adik mencuri, habis itu ada yang menggosip jadinya. Dia mencuri, itu baru satu kata. Nah, nanti tiba-tiba dia selalu mencuri. Dari gara-gara perbuatan kita, jadi kawan kita pun kena berdosa juga karena lupa Taurat Tuhan. Ingat tadi kan, satu, jangan mencuri. Kedua, jangan bersaksi dusta. Katanya, dia mencuri, oke. Dia ada yang juga berkata gini, dia selalu mencuri itu. Wah, kan bahaya. Itu tadi baru hanya 2 hukum Taurat yang langgarnya. Belum lagi hukum-hukum Taurat yang lain. Atau kita kan disuruh kan hormati orang tua supaya panjang umur dan di bumi yang diberikan Allah kepada. Bayangkan, bumi aja diberikan Tuhan kepada kita supaya kita, keluarga kita dan semua orang yang percaya akan Tuhan selalu bahagia. Nah, disuruh Tuhan tapi hormatilah orang tuamu. Nah, tiba disuruh mama, nyuci piring itu enggak mak. Aduh, itu tandanya nggak menghormati orang tua. Atau nih kelakuan nih pas lagi pesta-pesta ini, atau kumpul-kumpul arisan orang tua kan, atau punguan kan. Nah, berpikirlah adik-adik kan, ini kalau aku minta uang nih sama mama bapak ini depan orang-orang pasti dikasih. Iya betul. Minta mak uang 100.000, ngapain? Beli pulsa mak. Ini kan mamanya gini ya sudah, mama bapak. Aduh, nggak aku kasih, malu aku. Sudahlah. Dikasih, iya betul dikasih, tapi ingat setelah itu ada konsekuensinya. Lihatlah nanti belakang, habis itu nanti kan sudah melakukan itu, pulang kan, udah sepi rumah, habis dihajar sama mama bapak kalau kayak gitu. Iya betul, soalnya abang sudah pernah dimarahin mama habis-habisan karena minta uang sama pas ada orang tamu di rumah. Waduh, karena habis-habisan uang dimarahin. Kan itulah akibatnya kalau tidak mentaati Taurat Tuhan, baru itu aja loh, bayangkan lah. Tapi kalau kita melakukan yang baik-baik aja, kan misalnya tadi kan depan orang kan punguan kan, rupanya adik-adik rajin ya kan. Setelah punguan selesai atau apa lagi punguan masih kumpul, nyuci piring, nanti itu baik, adiknya baik, sudah ditanda baik, berbahagialah selalu. Nah, itu baru berapa Taurat Tuhan aja. Kalau semua dituruti, yakinlah hidup kita selalu bahagia dan dilindungi dan tidak pernah akan dituduh yang bukan-bukan. Jadi, taatilah Taurat Tuhan supaya hidup adik-adik sekalian berbahagia. Demikian Taurat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Biarlah kasih setia menyertai kami selalu. Biarlah firman-Mu Tuhan, yaitu berbahagia bagi orang-orang yang mendengarkan dan melaksanakan Taurat Tuhan, bisa kami pahami dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah semua Taurat-Mu menjadi panduan hidup kami dalam melakukan segala sesuatunya Tuhan. Tolong kami, Bapa, biarlah firman-Mu yang menjadi Taurat bagi kami bisa kami laksanakan. Itu pun semua akibat dari tangan pekerjaan-Mu kepada kami. Ampunkanlah kami dari segala dosa, supaya kami selalu layak di hadapan-Mu dan selalu layak menjadi saluran berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih semua Bapa, hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Goklas Niroha.
kita bersama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.